Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut bahas zodiak kedua di kisah asmara pertengahan bulan Juli. Siapa? Sekarang zodiak bagian zodiak siapa, Kak? Kita sapel zodiaknya ya. Halo. Buat zodiak Virgo, gimana kisah asmara di pertengahan bulan Juli ini untuk zodiak Virgo? Halo Virgo. Kita lanjut ya. Gimana katanya kisah asmaranya kakak Virgo di pertengahan bulan Juli ini, mudah-mudahan banyak hal baik. Apapun yang terjadi di depan gitu ya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini sebagai hiburan. Bijak dalam mengambil keputusan. Ini kartunya untuk asmara zodiak Virgo di pertengahan bulan Juli ini. Ada apa katanya ya? Kita lihat aja ya dari kartu pertama yang keluar gitu, tentang kisah asmara tentang apa. Ini bisa aja ya buat pasangan yang masih bareng tapi banyak konflik gitu, atau yang udah masalah gede, atau yang udah jauh gitu, pasangan yang udah pisah udah jauh, atau bisa aja yang udah kemana orangnya. Siapa tahu ada kesempatan buat balik lagi. Ini kartunya. Kita lihat keadaannya, mudah-mudahan banyak hal baiknya di asmara buat zodiak Virgo. Saya baca cerita keadaan zodiak Virgo plus nanti kesananya kartu apa gitu ya, 4 terakhirnya. Kita lihat dari keadaannya dulu. Halo Virgo, kisah asmara di pertengahan bulan Juli 2024. Ini kartunya, pikirkan orang yang di-link sama kakak, sama zodiak Virgo, pikirkan tentang keadaannya. Ini kartunya, saya buka cerita keadaannya kisah asmara di pertengahan bulan Juli. Halo, mana Virgo teh? Virgo. Ini buat zodiak Virgo yang lagi gimana keadaannya gitu. Oh, Dedet mah peleburan, Kak, udah pisah. Udah pisah katanya. Ini buat readingan zodiak Virgo yang udah pisah sama pasangannya ya. Keadaannya udah beda, Kak. Kalau pisah gini berarti nanti 4 kartu di belakang tentang keadaan kakak ya. Di kisah asmaranya ini udah pisah. Dedet mah alam yang misahin ya. Nah, untuk kebaikan kakak kedepannya, untuk kebaikan seseorang di sana yang udah kayak dipisahin sama keadaan gitu, atau dipisahin emang udah nggak cocok ya pisah. Dedet mah dari alam yang ngasih jalannya untuk kebaikan kakak, kebaikan dia gitu. Kita lanjut, ini nggak akan semua resonate karena personal readingnya general reading, banyak energi Virgo. Kalau mau resonate silahkan personal reading. Nomornya ada di deskripsi. Ini kartunya, Kak, kita lihat the date-nya dari apa gitu ya, kenapa keadaan yang sekarang gitu ya, keadaannya kayak gimana, keadaan asmaranya kakak zodiak Virgo. Sibuk bekerja. Kakak sibuk bekerja, ada cinta baru nggak di pekerjaannya, kayak nyari kesibukan gitu yang ngehalangin apa sebenarnya. Hangman, belum waktunya katanya di asmara ya, ada yang harus dibereskan dulu. Nikmati apa yang sekarang terjadi gitu ya. Kartu paling bawahnya, apapun yang diusahakan, apapun yang dilakukan, mampu buat kita nikmati sendirinya kebahagiaannya. Jadi gimana setelah perpisahan, setelah keadaannya berubah? Apakah nyaman sama keadaan sendirinya, Kak? Kalau untuk cinta belum waktunya ya. Ada sesuatu dulu yang harus dibahagiakan. Ada sesuatu dulu yang harus dikerjakan untuk kebahagiaan kita. Mampu nggak kita ngebahagiain diri sendiri gitu? Kalau untuk pasangan harus mampu dulu ngebahagiain diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri udah bisa bahagia, pasti bisa buat ngebahagiain seseorang di sana ya. Sebelumnya makasih, Kak, yang udah subscribe, like, share, komen. Makasih banyak ya support dukungannya. Kita lanjut ceritanya yang sekarang terjadi dari keadaan ini apa gitu ya. Ini karya nyari kesibukan sendiri gitu, Kak, di usaha fokus bekerja, fokus ngusahain apa gitu. Tapi kalau untuk cinta kayaknya hangman mah belum waktunya, nunggu move on dulu kayaknya ya. Kita lihat keadaan yang sekarang, as of one, apapun yang diusahakan pasti akan wujudkan apa yang diinginkan ya. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, mumpung masih sendiri. Jadi keadaan teh banyak waktu gitu ya untuk mewujudkan keinginan teh, banyak waktu, kayak nggak disibukkan sama hal-hal yang sepele, hal yang bikin kacau perasaan. Jadi bisa fokus kalau ngusahain sesuatu. Target kedepannya sopan
udah nerima keadaan, udah nerima kenyataan bahwa kalau gini adanya ya udah jalanin aja, nikmati aja. Karena kartu paling bawahnya juga bisa menikmati apa yang diusahakan ya. Jadi setelah kita mampu bisa merasakan kebahagiaan, orang lain teh ngelihat gitu, bisa aja yang lain ikut mendekat untuk menikmati kebahagiaannya ya, ikut-ikut berbagi kebahagiaan gitu Kak. Da episode mah mampu bisa. Yakin emang sebelumnya ada apa? Sebelumnya masih ketakutan sama rencana apa yang mau diinginkan ke depannya gitu ya, karena trauma ini maka biasanya orang takut maju teh karena keadaan sebelumnya, trauma di masa lalu gitu ya, tentang perasaan. Orang mah kalau perasaan bahagia bisa mampu maju ke depan, kalau perasaan bimbang, ragu, galau gitu ya, gimana mau maju itu ngerasain perasaannya juga sakit. Jadi keadaan sebelumnya kayak yang trauma buat maju ke depan, buat move on, padahal udah yang sekarang keadaannya udah nerima kenyataan ya, ada kebahagiaan di depan. Developer kartu paling bawah. Chariot Kak, Chariot maju akan ada perubahan di depan. Nah, siapa tahu setelah kita ini mah kayak upgrade keadaan, kayak yang kemarin disepelekan atau kemarin gimana, akan ada kemajuan di depan Kak, di kesendiriannya akan ada perubahan ke yang lebih baik lagi. Giliran kita udah baik, udah bagus, udah baik, udah siap gitu ya, udah mampu, udah move on, baru cinta datang hadir. Ini developer kartu paling bawah loh. Kita buka tentang keadaannya gimana gitu ya, apakah ada cinta yang baru yang akan datang. Nah, tapi saya nanti teranginnya di akhir cerita Kak. Jadi keadaan sekitarnya gimana? Ini mah mending lebih fokus ke diri sendiri ya. Virgo, halo. Kita lihat dari menikmatinya keadaan sendiri mah bisa lebih bahagia Kak, menurut saya gitu ya. Dan menurut keadaan, menurut kartu, Kakak sendiri yang bisa yang ngalamin, Kakak sendiri yang bisa ngerasain kemana bahagianya, kemana baiknya. Tapi saran ya lebih baik membahagiakan diri sendiri Kak. Lebih baik merasakan kebahagiaan diri sendiri ya. Kalau kita mengharapkan kebahagiaan ke orang lain mah nggak akan sampai mana juga, nggak akan nemu kebahagiaannya ya, kecuali kita mensyukuri keadaan diri sendiri, menikmati apa yang kita usahakan. Kita lihat dari bisa menikmati apa yang kita usahakan ya, bisa menikmati kebahagiaan yang udah diusahakan. The Strength dari kesabaran yang ada. Udah diuji kesabarannya ya. Kening Open TK sekarang memaju ke depan, ada kebahagiaan yang akan dicapai, takdir Tuhan yang ngasih. Kenapa kemarin dipisahin? Karena emang Tuhan mau ngasih yang terbaik buat kakak ke depannya ya, buat kehidupan kakak, keadaan kakak. Mudah-mudahan ada perubahannya, udah berasa gitu ya. Dan ini mah tetap takdir yang di atas Kak. Kenapa dipisahin? Karena emang kemarin masalah gitu ya, dipisahin. Makanya ada dedet keluar, dipisahin. Untuk apa? Untuk kebahagiaan kakak di depan, move on yang sekarang juga mungkin udah bisa ngerasain ya kebahagiaan yang kakak rasakan dari usaha kakak selama ini gitu. Ada harapan, ada takdir, cuman ya ada perpisahan sama seseorang, tapi kakak mampu move on. Fokus target yang keadaan ini tengahnya ya, kartunya fokus di usaha, di kerjaan, fokus untuk bisa ngebahagiain perasaan, ngebahagiain keinginan, ngebahagiain dirinya. Setelah kebahagiaan datang, cinta mah datang. Peg offset, walaupun selalu memikirkan, bingung buat jalan ini. Kalau mikirin gini, kakak teh fokus ke pekerjaan, tapi kadang galau gitu ya, udah sering kepikiran terus sama seseorang di sana. Hermit, kayak nggak ada jalan, padahal akan ada perubahan. Kalau kita bisa menyadari, kenapa keadaan sekarang sama kemarin gitu, mending mana? Kalau emang mending bahagia yang sekarang ya udah jalanin, nikmatin, nggak usah mikir seseorang di sana ya, nikmatin aja apa yang kakak usahakan, nikmatin apa yang kakak kerjakan. Seiring berjalannya waktu pasti akan ada orang yang sayang sama kakak, yang benar-benar tulus, benar-benar sayang, mau ngasih semua perhatian, kebahagiaan buat kakak. Ini mah kakak kayak yang galau teh pikirannya, memikirkan terus ke sana, jadi tidur nggak enak, makan nggak enak, semua nggak enak gitu Kak. Padahal ada seseorang ya yang nuntun kita gitu untuk menuju ke yang lebih baik lagi. Kakak yang tahu keadaannya, kakak yang ngejalanin, pasti ngeh lah. Pasti ada orang yang nuntun ke kebaikan gitu, menuju kemana kebahagiaan kakak.
Virgo, halo. Yang sekarang dilakukan esopan. Esopan mah semua yang dilakukan, semua yang diusahakan pasti terwujud ya. Esopan mah kayak kado dari yang di atas gitu. Kado dari hasil rasa sakit yang kemarin terjadi, dari kehancuran, dari perpisahan, dedet, peleburan, perubahan besar-besaran itu teh sebenarnya Kak untuk kehidupan Kakak ke depan, cuman emang ya sendiri ya bisa menikmati dulu kebahagiaan sendiri buat sekarang gitu dari permasalahan yang ada. Lari dari permasalahan gitu ya Kak untuk merasakan kebahagiaan diri sendiri, move on menuju kesendirian, tapi sendiri kesendirian yang bahagia mampu Kak. Akan ada kebahagiaan-kebahagiaan yang tercapai, akan ada target-target yang bisa diraih gitu ya buat yang bikin kita sendiri bahagia, daripada kalau Kakak terus maksa ke sana, the tower datang kehancuran. Emang udah hancur ya, the dead mah udah hancur, udah beda dari yang sebelumnya. Harus bisa ikhlas, bisa rela, emang targetnya juga episode ya, mau mengikhlaskan, merelakan, tapi mampu gitu. Ikhlas, rela, tapi posisi kitanya mampu buat move on, buat maju, buat naik Kak. Chariot datang, Chariot mah tentang sesuatu kebahagiaan yang dicapai gitu ya, tentang maju, ada perubahan buat keadaan Kakak dari yang tadinya ada rasa takut, harus mampu, harus bisa, emang bisa. Di pertengahan bulan Juli ini teh mampu gitu ya, dengan open tackle keluar. Sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang dilakukan, intinya belajar dari keadaan masa lalu ya. Kalau dulu pernah ngerasain sakit, kalau kita sekarang bahagia, apa mau kembali lagi ngerasain rasa sakit yang dulu pernah dirasakan gitu Kak? Udah harus mengakhiri, harus belajar ikhlas nerima keadaan bahwa semuanya udah selesai gitu ya. Tinggal menuju masa depan yang ceria ke depannya Kak. Udah ada akhir gitu ya, udah akhir cerita, harus maju, bergerak maju. Udah ada yang udah berakhir, the world. Sekarang teh udah nerima keadaan. Targetnya nerima keadaan bahwa semua udah berakhir. Kitanya harus belajar untuk maju, belajar untuk move on, belajar hidup tanpa keadaan seseorang ya yang kita sayangi. Sekarang mah perbaiki dulu aja diri, bukan perbaiki, lebih ke bikin nyaman dulu diri sendiri, ngebahagiain diri sendiri gitu. Kalau udah diri sendiri bahagia, baru ajak kebahagiaan orang lain ke kita. Targetnya kemana? Banyak yang sebelum ini, keadaan sebelumnya ya, sebelumnya kayak takut gitu maju ke depan. Emang bukan takut sih, siapa yang nggak ini ya, biasa berdua, biasa kemana-mana berdua, terus keadaan udah beda lagi gitu, udah tinggal sendiri. Sekarang mah pasti trauma mah ada ya, takut mau diisi sama perasaan yang lain, takut gitu. Ini kayaknya terhianati ya. Sebelumnya ada pengkhianatan gitu, Three of Cup, tentang berbagi perasaan, kekecewaan karena pengkhianatan. Jadi kayak yang Kakak teh sebelumnya kayak yang takut buat punya lagi, takut balik lagi ke sana, kayak nggak mungkin bisa gitu ya. Masih ada ketakutan yang terjadi, takut terhianati lagi, tapi ada perubahan yang terjadi kayak yang lebih baik lagi. Jangan takut ya, kadang nggak semua orang kayak gitunya. Kayak yang masih trauma karena dihianatin. Chariot ke depannya ada perubahan buat Kakak. Mana diperlihatkan juga ya tentang keburukannya dia, mana diperlihatkan emang dia bukan terbaik buat Kakak. Queen of Wands datang. Queen of Wands mah tentang Queen of Wands memperbaiki diri sendiri, bisa langsung memperbaiki keadaan. Target ke depannya maju, harus punya arah tujuan ke depan, bukan balik lagi ke sana ya. Nanti saya bacakan keadaan seseorang di sana. Ada cinta di depan Kak, maju ke depan. Ini tentang Chariot ya. Chariotnya ngajak kemana? Maju ke depan, move on, perbaiki diri. Buat memperbaiki keadaan harus punya arah tujuan mau kemana ya. Kalau udah maju mah jangan balik lagi ke belakang, jangan nengok ke belakang. Di depan ada cinta yang akan datang, ada developers, targetnya ke cinta, ke seseorang yang benar-benar sayang. Kita lihat keadaan seseorang di sana, berarti ini seseorang yang udah nyakitin ya. Gimana keadaannya? Biar Kakak nggak terus-terusan mikirin dia, biar nggak punya pikiran balik lagi ke seseorang itu ya. Ada seseorang tuh udah nyakitin gitu Kak. Kecurangan yang dia lakukan itu tentang kecurangan ya. Berusaha membahagiakan diri sendiri gitu yang dia lakukan, lagi berusaha. Tapi tentang kecurangan Kak, yang ditakutkan perasaan. Mencoba untuk bisa bahagia ya, tapi dirinya sendiri nggak bahagia gitu, kayak nggak merasa bahagia, tapi dia
mau untuk berusaha untuk bisa ngebahagiain dirinya sendiri, dia mau untuk itu, berarti kakak juga mau, dan dia juga nggak mikirin kakak. Three of Swords, ada rasa sakit hati juga dianya, ngerasain sakit gitu ya dari keadaan yang ada, targetnya ke sini. Jadi kecurangan mah tentang kecurangan ya. Kalau kakak berpikiran bisa balik lagi, nggak bisa nyambung lagi sama dia, keadaan dianya tentang kecurangan yang terjadi, berusaha curang. Kalau mendekat juga kayaknya nggak akan baik gitu ya buat hati kakak, perasaan kakak. Jadi harus lebih ke menjaga perasaannya kayak gitu Kak. Jadi nggak akan cuma resonate ya, karena ini tarikan banyak energi gitu Kak. Terima kasih yang udah stay tune terus di channelnya Rizky Tarot, yang udah support, dukung terus ya, yang udah subscribe, like, share, komen. Makasih banyak. Salam Rizky Tarot.